Halo pemirsa Inframe, bagaimana kabar Anda? Tak lupa kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan happy weekend. Seperti biasa pemirsa, di episode Inframe berikut kami akan hadirkan informasi yang tentunya dapat menambah referensi Anda. Yang pertama adalah terkait renyahnya kue kacang rumahan. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di salah satu sentra produksi kue kacang rumahan. Nah, dalam liputan berikut ini saya akan memberitahu Anda atau mengajak Anda untuk melihat bagaimana proses pembuatan kue kacang rumahan yang saat ini banyak digandrungi oleh masyarakat. Berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, jika Anda melewati Dusun Sumber Pinang, Desa Tegalrejo, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, pastilah Anda mencium aroma semerbak khas kue kacang. Ya, disitulah berdiri industri rumahan pembuatan kue kacang yang dikerjakan oleh ibu-ibu setempat. Salah satunya adalah Asmawati atau yang akrab disapa Aas. Salah satu warga yang merintis usaha home industri kue kacang sejak tahun 2020 lalu. Hampir satu kampung di desanya, para ibu-ibu desa setempat memproduksi kue kacang rumahan. Tak ayal, Desa Tegalrejo dan sekitarnya di Kecamatan Mayang dikenal sebagai sentra produsen kue kacang. Cara membuatnya pun cukup mudah. Siapkan bahan-bahan seperti kacang yang sudah disangrai dan setengah halus, tepung terigu, gula halus, vanili, mentega, dan minyak goreng. Campur jadi satu bahan tersebut kecuali minyak goreng. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Jika dirasa sudah merata, kemudian campur dengan minyak goreng lalu diaduk lagi atau bahasa kekiniannya adalah diuleni. Setelah semua bahan tercampur dan menjadi adonan, barulah dicetak menggunakan cetakan kue yang terbuat dari aluminium dan diletakkan dalam loyang untuk kemudian diolesi dengan pewarna alami yang terbuat dari kuning telur yang dicampur dengan pewarna kue. Dalam proses pewarnanya sendiri harus dilakukan 2 kali agar warnanya semakin cantik dan menarik. Setelah itu kemudian tambahkan topping sesuai selera yang diinginkan seperti keju misalnya.
Nah, jika semua dirasa sudah selesai, maka proses berikutnya adalah di oven sekitar 10-15 menit, tergantung tingkat kematangan dari masing-masing adonan tersebut. Setelah adonan tersebut sudah matang dan menjadi kue, barulah dimasukkan ke dalam toples. Eits, tapi jangan langsung dimasukkan begitu saja ya. Tunggu asap yang ditimbulkan dari kue tersebut agak berkurang, kira-kira 5 menit setelah diangkat dari ovenan. Juga jangan tunggu kue sudah dingin baru dimasukkan ke toples. Nantinya akan cepat melempem alias tidak renyah lagi. Cara yang digunakan Aas dalam pembuatan kue kacangnya ini tergolong sangat sederhana dan tradisional. Namun jangan salah, walaupun dengan cara tersebut, permintaan akan kue kacang miliknya semakin hari semakin meningkat. Bahkan omsetnya mencapai 20 juta rupiah setiap bulannya. Wow! Awalnya dia tak mengira jika kue kacangnya sangat laku di pasaran. Mengingat pada awal pandemi, usahanya sangat berdampak bahkan tak ada permintaan sama sekali. Namun karena semangatnya yang tinggi untuk terus berusaha dan gencar promosi di media sosial, tak ayal kini kue kacang semakin banyak digemari atau diburu pembeli yang tak hanya dari Jember saja, luar kota bahkan luar negeri. Adapun harga kue kacang ini per toplesnya dibanderol dengan harga variatif, tergantung varian rasanya. Untuk varian original dibanderol dengan harga Rp25.000, varian keju dan topping lainnya dibanderol dengan harga Rp28.000. Nah, jika Anda berminat untuk membuat, membeli atau bahkan berbisnis, langsung saja datang ke alamat tersebut atau Anda simak wawancara berikut ini. Dulu saya kan masih kulaan, habis itu kok peminatnya itu semakin lama semakin banyak, jadi akhirnya saya itu disuruh buat kue sama Mbak itu. Sudah Sampai sekarang. Sampai Ada berapa sekarang pekerja Mbak yang bantu Mbak Aas? 4. Itu dari mana aja, ibu-ibu sekitar atau? Ibu-ibu sekitar, manfaatkan tetangga sebelah saja. Nah, dari 4 pekerja itu ada bagiannya sendiri-sendiri. Untuk yang bagian mulas itu ada, yang nyetak itu ada, bagian yang packing naruh di toples itu ada, ngoven juga ada. Mbak, bisa dijelasin dari awal proses pembuatan sampai akhir? Untuk membuatnya itu bahannya itu dari tepung, kacang, mentega, minyak, sama gula. Dicampur untuk semua bahan yang kering dicampur dulu. Habis dicampur kalau sudah rata, kalau sudah dirasa sudah tercampur, baru dituangin minyak. Kemudian dicetak sudah. Diuleni dulu baru dicetak. Setelah dicetak dibolas kuning telur, habis dibolas baru deh di oven. Proses pengovenan itu berapa lama? Ovenan itu cuma 5 menit. 5 menit. Nah, setelah proses pengovenan 5 menit sudah mateng, baru ditaruh di toplesnya. Tapi sebelum ditaruh di toples nunggu anget dulu. Jadi nggak langsung ya Mbak? Itu kalau misalnya kue itu ketika dimasukkan ke toples dalam keadaan dingin ada pengaruh nggak Mbak? Ada. Kalau dimasukkan di toples dalam keadaan dingin, itu kuenya ndak renyah, melempem. Harus posisi anget. Kendalanya dalam proses pembuatan itu apa sih Mbak? Kalau sekarang kendalanya itu gas. Gas dijatah kan Mbak. Untuk sekarang kan yang buat kue kacang itu banyak di sini kan. Nah, akhirnya untuk gas itu dijatah. Kalau pas gasnya ndak ada, ya libur, ndak produksi. Mbak, sistem penjualan seperti apa Mbak? Online? Pakai online.
Online ada, offline ada. Kalau online ya cuma pakai Facebook aja, Facebook gabung di grup, habis itu tukar nomor, habis tukar nomor langsung transaksi, itu sudah negosiasi untuk harga. Jadi promosi lewat media sosial ya. Terus kalau yang offline itu gimana Mbak sistemnya? Ya cuma langsung menuju ke sini aja, cuma beli gitu aja. Itu ready stock atau harus pesan dulu Mbak? Ready stock, harus diredikan. Mbak ini pembeli dari mana aja sih Mbak? Surabaya, bagian Jakarta, Jember, bagian daerah Jemberan itu sudah. Jadi untuk pengiriman ini menggunakan Ekspedisi. Dan itu untuk pengiriman di luar kota dijamin keamanan? Dijamin. Itu ekspedisinya memang khusus kue. Kalau ekspedisi lain takut. Mbak itu untuk ada nggak konsumen rutin? Jadi sama pengiriman itu selalu rutin di daerah tertentu gitu? Ada di Sidoarjo. Di Sidoarjo. Sidoarjo. Biasanya sampai berapa? Kalau dikumpulin setiap minggunya itu bisa 5 kali lebih itu sudah. Mbak sampai sekali produksi itu sampai berapa toples sih Mbak? 100 toples. 100 toples setiap hari. Setiap hari. Jadi kalau ngomongin omset nih, omset 1 bulan bisa sampai berapa Mbak? Kalau untuk omsetnya setiap bulan itu bisa 20-an itu sudah, 20 juta. Di masa pandemi ini ngaruh nggak sih Mbak, dampak nggak sama usahanya Mbak Aas? Dampak dulu setiap pengiriman itu bisa 300 toples. Kalau sekarang di masa pandemi kan, apalagi di kota-kota tertentu ya, untuk PSBB atau apa, itu nggak bisa ngambil maksimal. Mbak, kalau untuk kue kacangnya Mbak, sini ada mereknya nggak sih? Ada. Kue kacangku tak kasih nama kue kacang Bauti. Jadi kenapa kok dikasih nama kue kacang Bauti Mbak? Ini kue kacang Bauti karena kue ini kue jadul, Lama gitu. kue lama. Jadi gimana? Hubungannya sama Bauti apa Mbak? Iya, kalau inget-inget nama Bauti itu pasti kan, oh iya Bauti berarti kan lama sudah. Jadi inget kue kacangnya Mbak Aas ya. Nah Mbak, ini di sini kok ada tulisannya tanpa bahan pengawet, ini gimana, beneran Mbak? Masa expirednya berapa lama? Masa expired sampai 5-6 bulan. Tanpa bahan pengawet. Untuk rasa insya Allah dijamin enak. Jadi dulu awal pandemi sempat terpuruk, nggak ada pemesanan, pengiriman juga off. Saya mikir, waduh gimana ini ya kalau terus-terusan begini, sementara kebutuhan juga banyak. Akhirnya saya mikir, gencar promosi di media sosial, juga dapat support dari suami. Ya alhamdulillah, nggak lama kemudian pemesanan dan pengiriman kembali normal, malah sekarang meningkat. Buat para pengusaha kue kering, jangan putus asa, tetap semangat walaupun di masa pandemi ini. Ayo kita tetap semangat, semua ini pasti ada jalan. Dalam proses produksinya, Asmawati dibantu oleh 4 pekerjanya, yaitu ibu-ibu warga sekitar. Udah berapa lama bantu usaha Mbak Aas? Sudah lama, iya sudah hampir 2 tahun dah. Ibu, kalau sebelum bantu Mbak Aas ini apa, kalau boleh tahu profesinya Ibu? Cuma rumah tangga. Berarti dengan bantu usaha ini ada kesibukan lainnya? Iya, ya semenjak Mbak Aas punya usaha
kue kacang ini ya sangat membantu keluarga saya ya. Terus pokoknya membantu sekali dah untuk anak sekolah, untuk tiap harinya itu udah, Mbak. Pemirsa, percayakah Anda jika proses tidak akan mengkhianati hasilnya? Segala usaha akan dilakukan dan bukan menjadi alasan untuk tetap bangkit dan semangat walaupun di masa sulit pandemi COVID-19 seperti saat ini. Demikian tadi informasi yang dapat kami berikan untuk Anda. Prima Ervantari, Trias Faradila melaporkan. Nah pemirsa, baiklah, dari Mayang kita akan bergeser kembali lagi ke kota, tepatnya di daerah kampus. Salah satu kegiatan menjelang berbuka puasa di bulan Ramadan biasanya adalah berburu takjil. Ya, meskipun masih di masa pandemi COVID-19, aktivitas masyarakat berburu takjil maupun menu untuk buka puasa ini sepertinya tak akan terlewatkan. Seperti yang tampak di Jalan Kalimantan, Kecamatan Sumbersari, Jember, yang menjadi salah satu pusat penjual yang menjajakan berbagai macam takjil selalu ramai. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Masih semangat kan puasanya? Nah, sore ini saya sudah berada di seputaran DPRD Jember, tepatnya di Jalan Kalimantan. Biasanya kalau sore begini banyak sekali warga yang ngabuburit, baik itu mencari lauk, takjil, dan sebagainya. Sementara itu, saya kali ini akan mengajak Anda bagaimana sih situasi dan kondisi yang ada di sini, seperti apa juga ngabuburitnya. Langsung aja, stay tune di liputan berikut. Mencari takjil menjadi salah satu hal yang paling sering dilakukan masyarakat selama bulan puasa. Biasanya, masyarakat akan mencari takjil favorit mereka ketika sore hari menjelang waktu berbuka puasa. Seperti di ruas Jalan Kalimantan daerah Kecamatan Sumbersari, Jember, tampak ramai. Meski di tahun ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19, hal tersebut tak seberapa berdampak terhadap para pembeli maupun penjual. Aneka makanan dan minuman yang dijual oleh para pedagang di sini cukup beragam. Mulai dari aneka takjil, jajanan tradisional, kolak, hingga aneka macam lauk tersedia seperti pepes ikan, olahan sayur, dan berbagai macam masakan lainnya. Adanya penjual takjil dan juga makanan ini dinilai cukup membantu para ibu rumah tangga yang tak sempat memasak dan juga anak kos. Mbak, namanya siapa? Sarofa. Sarofa, barusan beli apa Mbak? Beli itu lauk-lauk. Oh, beli lauk pauk. Emang biasanya kayak gitu? Iya sih, tapi karena apa? Kadang kan beli sayuran juga yang mentahnya, tapi karena sekarang ini lagi sibuk banget jadi beli yang jadi aja. Oh gitu. Mbak, apa sih yang dikangenin dari bulan puasa kalau di Jember ini? Kalau dulu itu pasti ngabuburit bareng ya sama teman-teman, tapi karena sekarang kan pandemi masih belum berakhir, jadi ya udah bisa. Terus bukber juga, itu juga gak bisa. Tapi ini salah satunya ya belanja di sini. Salah satunya juga. Bukan hanya pembeli yang diuntungkan,
Para pedagang juga bersyukur bisa mendapat penghasilan tambahan dengan berjualan takjil dan juga beberapa masakan ini di setiap bulan Ramadan. Ini di ruas Jalan Kalimantan, daerah kampus Universitas Jember. Keramaian tetap terjadi di sini seperti tidak ada pandemi COVID-19, tapi masyarakat yang berburu takjil ataupun sekedar ngabuburit tetap menerapkan protokol kesehatan. Demikian tadi pemirsa informasi yang dapat kami berikan untuk Anda dalam ngabuburit di Pasar Kaget. Kali ini Prima Arfantari, Trias Faradila melaporkan. Bagaimana pemirsa? Seru kan ngabuburitnya? Saatnya sekarang kami undur diri dari hadapan Anda. Tapi jangan lupa untuk tetap saksikan Inframe setiap hari Sabtu pukul 9 pagi hanya di Jember 1 TV. Inframe, informatif, inspiratif.